Jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan keilmuannya adalah sahabat yang mulia Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu. Sahabat Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu disebutkan oleh Nabi SAW sebagai orang yang paling mengenal halal dan haram di dalam urusan agama. Tandanya apa? Tandanya adalah bahwasanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bukan sekedar seorang sahabat, tetapi dia adalah seorang alim, seorang yang berilmu, seorang yang paham, seorang yang mengenal hukum-hukum terkait agama Allah Azza wa Jalla. Karena itu, karena alimnya sahabat yang mulia ini Mu'adz bin Jabal, karena begitu berilmunya sahabat yang mulia ini yaitu Mu'adz ibnu Jabal, maka alangkah indah jika kita mengambil faedah dari salah satu ucapan beliau tentang ilmu, motivasi kita agar tidak jemu di dalam belajar ilmu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, "Ta'allamul ilma fa inna ta'limahu lillahi khasyatan wa talabahu ibadah." Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, pelajarilah oleh kalian ilmu, belajarlah kalian ilmu. Fa inna ta'limahu lillahi khasyah, karena belajarnya, mengajarnya, belajar dan mengajar ilmu adalah bentuk ketaatan, adalah bentuk rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, dan hanya orang-orang yang berilmu saja yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita sering mendengar sebutan ulama, kiai, ustaz atau orang alim, maka sejatinya kealiman tersebut bukan pada ilmu yang dihafal, bukan sekedar pada buku yang dibaca, tetapi kealiman tersebut adalah berada di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sahabat yang mulia ini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, pelajarilah oleh kalian ilmu, karena menuntut ilmu, belajar ilmu itu adalah salah satu bentuk rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi salah satu indikasi seorang hamba takut kepada Allah Jalla fi'ula adalah dengan dia menuntut ilmu. Wa talabahu ibadah. Dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, menuntut ilmu itu adalah ibadah. Menuntut ilmu adalah ibadah. Bahkan dia merupakan ibadah yang paling utama secara mutlak, yang mana seorang tidak mungkin mengenal iman yang benar, Islam yang membawa kepada keselamatan, kecuali dengan dia belajar. Karena itu saking besarnya nilai ibadah ilmu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuju menuntut ilmu, barang siapa yang berjalan di jalan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan menuju syurga. Allahu akbar. Wa muzakaratahu tasbih, dan mengulang-ulang ilmu, kita sudah paham, kita tetap hadir, kita sudah ngerti, kita tetap belajar, kita sudah khatam kitab ini, kita tetap ikuti kajiannya, kita terus mengulang dan saling belajar dan mengajar. Itu adalah tasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tasbih bukan sekedar engkau ucapan subhanallah, 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 tetapi tasbih juga adalah ketika engkau bermuzakarah terhadap ilmu. Wal bahthu anhu jihad. Kata sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, dan mencari ilmu itu adalah jihad. Kita enggak ngerti sebuah hukum di dalam Islam, kita cari. Itu adalah jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kita enggak paham tentang sebuah ajaran di dalam Islam, kita tanya. Itu adalah jihad. Bahkan jihad dengan ilmu itu lebih penting daripada jihad dengan harta dan jiwa. Karena seorang tidak mungkin berjihad dengan benar melalui harta dan jiwa raganya kecuali ketika dia mengerti ilmu tentang jihad. Wa ta'limahu liman la ya'lamu sadaqah.
dan kita ngajarin orang ilmu, itu sedekah, kata sahabat yang mulia. Jadi sedekah itu banyak. Di antaranya Anda bisa bersedekah di tempat-tempat dakwah, kepada orang-orang yang berdakwah, kepada pihak-pihak yang berdakwah. Tetapi di antara sedekah pula adalah ketika kita mengajarkan orang lain. Dan ingat, mengajar bukan harus menjadi seorang guru, bukan harus menjadi seorang sarjana. Ketika kita punya satu ilmu yang kita diberikan pemahaman oleh Allah, ajarkan orang lain, dan itu adalah sedekah yang terbaik. Wa bazluhu li ahlihi qurbah, dan memberikan ilmu tersebut kepada ahlinya, kepada yang berhak menerimanya, adalah bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Sejatinya ucapan sahabat yang mulia ini, Mu'adz bin Jabal, adalah ucapan yang sangat berharga. Bahkan beliau melanjutkan, li'annahu ma'alimul halali wal haram wa manaru sabili ahlil jannah wa huwal unsu fil wahsati was sahibu fil ghurbah wal muhaddisu fil khalwah. Allahu akbar. Indah sekali ucapan sahabat yang mulia. Kata beliau, karena ilmu tersebut adalah lambang adalah sebuah tanda-tanda yang dengan ilmu kita mengenal yang mana halal, yang mana haram. Karena ilmu adalah penerang perjalanan seorang hamba menuju surga. Dan karena ilmu adalah teman terbaik ketika kita sendiri. Dulu saya pernah, pertemuan sebelumnya kalau tidak salah, saya pernah sebutkan bahwasanya orang banyak cara mereka menghibur dirinya. Tetapi di antara cara terbaik menghibur diri, menghibur jiwa adalah dengan ilmu. Kalau kita sepi, yakinlah bahwasanya sebaik-baik teman untuk menemani kesendirian kita adalah ilmu. Justru terkadang berteman dengan orang-orang, dengan manusia yang lain terkadang menyakitkan. Bahkan ketika itu adalah orang terdekat kita, orang yang paling akrab dengan kita, teman-teman kita, keluarga kita, terkadang kita terluka. Tetapi ketika kita mendekatkan diri kita dengan ilmu, maka itu sebaik-baik teman. Kemudian wassahibu fil ghurbah. Sedangkan ilmu ini juga adalah seseorang sahabat yang akan menemani kita ketika kita dalam keterasingan. Kadang kita diasingkan atau dikucilkan atau kita di dalam perantauan, maka sebaik-baik sahabat adalah ilmu. Wal muhaddisu fil khalwah. Dan teman bicara terbaik itu adalah ilmu. Ketika kita murajaah Al-Quran, murajaah hadis, murajaah faedah yang kita tulis, itu adalah sebaik-baik lawan bicara. Inilah sebagian dari ucapan sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridhai beliau dan seluruh para sahabat dan mengumpulkan kita bersama mereka di jannah Allah yang tertinggi.